짱이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Hai, halo semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ajija. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Evarina Pematang Siantar dengan nomor induk mahasiswa 231203004. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konsep pendidikan ideal menurut tokoh filsafat. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang konsep pendidikan ideal menurut tokoh filsafat. Di mana konsep pendidikan ideal menurut tokoh filsafat adalah gagasan atau pandangan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan tertinggi dalam pembangunan manusia, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Konsep ini sering mencerminkan keyakinan filosofis pada tokoh mengenai hakikat manusia, tujuan hidup, dan peran pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah pendidikan ideal adalah gagasan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan untuk membentuk manusia yang utuh, baik secara intelektual, moral, maupun sosial. Berikut adalah pandangan beberapa tokoh filsafat terkait konsep pendidikan ideal. Yang pertama adalah menurut Plato, di mana konsep pendidikan adalah Plato memandang pendidikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dia percaya bahwa pendidikan harus didarahkan pada pengembangan jiwa manusia sesuai dengan 3 unsur, yaitu rasio, semangat, dan nafsu. Pendidikan ideal berjenjang sesuai kemampuan individu atau sistem meritokrasi, di mana tujuan utamanya adalah membentuk philosopher king, yaitu pemimpin yang bijak dan berbudi luhur. Pendidikan menekankan pada filsafat matematika, musik, dan olahraga. Yang kedua adalah Aristoteles, di mana konsep pendidikan ini bertujuan untuk membantu individu mencapai eudaimonia, kehidupan yang baik dan bahagia melalui kebajikan biologi. Di mana pendidikan ideal harus mencakup aspek intelektual, akal, dan moral karakter. Pendidikan praktis dan teori harus seimbang, fokus pada pembentukan kebiasaan baik atau habit sejati. Yang selanjutnya ada John Locke, di mana konsep pendidikan Locke ini menekankan pentingnya pengalaman dan pembentukan karakter. Dia percaya bahwa pikiran manusia seperti tabula rasa atau lembar kosong yang akan diisi melalui pengalaman. Kemudian pendidikan ideal ini adalah pendidikan yang bersifat empiris dan berbasis pada pengalaman nyata. Penekanan pada moralitas, kebebasan berpikir, dan keterampilan praktis. Anak harus dididik dengan kasih sayang namun tetap disiplin. Konsep pendidikan ideal menurut B.J. Habibie. B.J. Habibie sebagai seorang tokoh nasional Indonesia yang berpengaruh memiliki pandangan yang khas tentang pendidikan ideal yang dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai ilmuwan dan negarawan. Konsep pendidikan ideal menurut B.J. Habibie berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, moralitas, dan visi global. Habibie generasi yang cerdas, inovatif, dan berkarakter. Kemajuan dan kemandirian pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan budaya yang unjuk rasa masa depan yang lebih baik. Meskipun Habibie bukan filsafat formal, pandangan beliau tentang pendidikan sangat relevan untuk diwujudkan. Selanjutnya adalah Paulo Freire, di mana pendidikan harus dibebaskan dari penindasan, mengembangkan kesadaran kritis, dan guru dan siswa sebagai mitra dialogis. Pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang, Habibie memandang pendidikan sebagai investasi strategi untuk berkelanjutan bangsa. Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan, baik dalam hal kebijakan, anggaran, maupun fasilitas. Hakikat pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa yang tidak boleh diabaikan. Tujuannya menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan melalui pengembangan pendidikan yang berkualitas. Konsep pendidikan ideal menurut B.J. Habibie berfokus pada integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, moralitas, dan visi global. Habibie percaya bahwa pendidikan harus mencetak generasi yang cerdas, inovatif, dan berkarakter, sehingga mampu membawa bangsa menuju kemajuan dan kemandirian. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan daya juga untuk masa depan yang lebih baik. Kesimpulan
kesimpulannya, secara keseluruhan